Belum minum obat lu. Itu kan Yesus kan sebuah serapan bahasa. namanya Yesus. Serapan bahasa. Namanya Yesus. Nah, Isa. yang dibebaskan Yesus Barabas namanya. Yang dibahas sejarawan juga namanya Yesus semua, nggak ada yang namanya Isa, nggak ada. Ya kan itu serapan bahasa. Isa. Lu serapan bahasa apa yang diserap anjir? Lu kira ini apa namanya fermentasi tahu apa? Nggak ada, bre. Yesus, Isa gitu. Karena gini, dari Iso ke Isa deket, dari Iso ke Yesus jauh banget. Dan tidak ada satupun abad pertama orang Yahudi ngasih nama anak Yesus belakangnya Asus itu nggak ada, gitu ya. Jadi buat gua pribadi, Yesus lu itu orang Yunani sebenarnya, karena namanya Yesus gitu kan. Kecuali lu bisa buktikan original teks yang memang berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Kalau nggak ada ya udahlah Yunani aja, RK gitu loh. Nggak usah lu sok ke Yahudian atau ke Arab-Araban lagi. Isa Barabas itu Yesus. Terus berikutnya ini apa ya? Ini Flavius Josephus yang mana anjir? Flavius Josephus kapan ketemu sama Yesus, bre? Lu ini kenapa anjir? Lu otak lu kecakar kucing atau gimana? Coba lu cari deh. Mana ada Flavius Josephus ketemu sama Yesus? Anjir, RK lu sekolah bolos mulu ya? Flavius Josephus nggak ketemu sama Yesus. Yang nusuk apa tuh namanya? Yang nusuk tombak di sininya Yesus ya. Itu namanya lo nepok jidat. Ketahuan ngarang. Flavius Josephus nggak pernah ketemu Yesus kayak. Anjir, yang nusuk ini yang di sini itu namanya Longinus namanya, bukan Flavius Josephus. Aduh, lu mabok Asus ini RK. Memang gitu kawan-kawan ya, kalau Kores sudah ngeluarin data mabok mereka mabok data mereka. Flavius Josephus nusuk tombak, megang pulpen aja pegel dia, apalagi nusuk tombak itu Flavius Josephus. Aduh. RK ya kasihan banget anjir. Dan itu ya RK ya, kalau misalnya lu mau bahas Yesus aja gitu, jangan bawa Isa, karena sejarawan yang gua bawa ini, bre, ya lu lihat di sini, sejarawan yang gua bawa ini, Longinus jadi Flavius, sialan. Bubuk lu RK ini bubuk lu, siap-siap lu anjing viral. Nah ini ya. Jadi responsibly a hymn to Christ as to a God, membuat himne kepada Kristus sebagai kepada Tuhan. Ini tuh Kris ini Kris Yesus, nggak ada Kris Isa Kristus, nggak ada, bre, gitu loh. Jadi sudahlah menyamakan hal tersebut. Yang dibahas sejarawan ini adalah Yesus, bukan Isa. Kalau Isa sejarahnya suci, datang dari Allah langsung dan orang-orang yang memeluk Islam, gitu loh. Itu baru Isa. Lu udah KORK, ini mau bahas apa lagi kita? Lu tinggal buktikan mana data-data Yesus lu bangkit, mana data-datanya gitu. Udah lu nggak usah ke Flavius lah. Flavius nusuk tombak anjing. Flavius sejarawannya udah. Jangan nulis dia, bukan nusuk, nulis. Sampai gini dia. Udahlah. Lu tinggal buktikan aja mana sejarawan yang membangkitkan Yesus gitu loh. Mana sejarawan ya yang mengatakan Yesus itu bangkit gitu loh. Kalau enggak, satu Kristen ya, satu dunia harus mengakui ya, sebagaimana kata Elia Miron, asumsi teologis tidak bisa membantah sejarah. Artinya kalau misalnya dalam sejarah Yesus mati aja, nggak usah lu bilang bangkit, mati aja gitu loh. Ya kalau lu bahas Nabi Isa hidup, nggak pernah mati Nabi Isa itu. Yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang tidak bangkit siapa? Ya Yesus juga semuanya. Jangan lu yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang bangkit siapa? Isa. Kan nggak nyambung, bre. Nggak nyambung kalau kayak gitu. Jadi lu kalau bahas Yesus aja gitu. Jadi sekarang bagian lu ini, lu yang nantang lo RK, ingat lu yang nantang ini. Janganlah sampai lu bubuk dan memalukan gitu loh untuk wajah Kristen gitu. Karena lu yang nantang ini.
Gitu loh. Edis aja mukanya sampai merah emosi ketika gua memberikan konteran mengenai Rob siapa yang mati, ya Robnya dia, karena sejarawan tidak ada yang sepakat bahwa Yesus itu bangkit, dia mati emosi gitu. Lu lihat sendiri kan Edis? Ya nggak? Lihat ya. Nah, artinya lu ini sekarang bertanggung jawab. Dia membenarkan ya kawan-kawan ya, dia membenarkan. Nah, jadi lu sekarang tanggung jawab buktikan Yesus lu bangkit. Seperti topik yang lu berani maju melawan Kores gitu. Terutama yang golongan menghujat, yang berani menghadapi statement-statement Kores gitu. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan pencet. Silakan pencet, silakan pencet. Teman-teman, ternyata Kores ini kupingnya salah, teman. Kenapa saya bilang kupingnya Kores ini nggak dengar dengan jelas? Kenapa saya bilang kupingnya Kores nggak dengar dengan jelas? Karena apa? Flavius Valerius dengan Flavius Josephus itu berbeda. Longinus itu berbeda. Ternyata Kores ini dia mau framing, ternyata kupingnya yang framing. Kores, pasang dong kupingnya Kores. Yang saya katakan itu adalah Flavius Valerius. Flavius Valerius itu berbeda dengan Josephus itu berbeda. Ternyata aduh ya Allah ya Rabbi la hawla wa la quwwata illa billah astagfirullahaladzim. Kores, kupingmu cek dulu di THT Kores. Biar nyambung kita Kores. Dari tadi nggak nyambung kau Kores. Nggak nyambung kau Kores dari tadi Kores. Gimana kita nyambung dan berlanjut? Kamu aja nggak nyambung dengan penyampaian saya. Seorang Flavius Josephus, seorang Flavius Valerius, ya seorang itu kepala pasukan. Sehingga difilmkan yang namanya The Risen itu sumber data di luar dari Alkitab. Dan dia menjadi pengikut Kristus. Dia bilang jika Yesus bangkit maka saya akan salibkan dia yang kedua kalinya. Itu jelas. Pertanyaan saya kepada kamu. Dari tadi tidak bisa jawab. Bagaimana mungkin fakta di abad ke-8 bisa kau percaya dengan hal yang terjadi di abad pertama? Kejadian 800 tahun Kores. 800 tahun. Jadi bagaimana kau bisa membuktikan secara statistik, secara analitik? Nah, Ibnu Ishak itu dari Sirah Nabawiyah yang kau bawakan itu dia dapat informasi di abad pertama siapa? Pertanyaan saya kepada Kores. Ibnu Ishak itu kau bilang orang Kristen kan? Orang Nasrani. Nasrani yang mana? Siapa tahu itu Nasrani yang mungkin yang gnostik. Karena memang ada ajaran Nasrani yang itu koliridianisme. Atau ajaran Nasrani yang betul-betul agnostik yaitu doketisme. Atau Basilides yang tidak percaya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan Yesus itu Isa itu tidak mati? Nasrani siapa? Ini Kores ini tertawa karena mungkin udah malu. Karena dari tadi masa data di abad ke-8, nah itu sanadnya dari siapa? Tapi kalau kau tanya gereja Katolik nih, kamu tahu dari mana Yesus mati? Kita punya sanad jelas. Namanya suksesi apostolik. Itu yang namanya tradisi suci, suksesi apostolik. Sehingga kita tahu tuh, ajaran dari awal sampai dengan saat ini tidak berubah. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sehingga sanadnya dari para rasul Petrus, turun ke para uskup, ke para paus, sampai saat ini. Dan pengajarannya tidak berubah sampai saat ini. Yang mengatakan Yesus mati dan bangkit. Kemudian kau tanya, Santo Ignatius dari Antioquia. Bapak gereja yang digendong menyaksikan kebangkitan dari Yesus. Sehingga dalam iman rasuli kami mengatakan dia bangkit. Saya tidak bahas yang lain, tapi saya bahas tradisi suci. Bahkan, Kores, saya jawab pertanyaan kamu. Pengawal Romawi
yang menjaga kubur Yesus itu melihat malaikat menggulingkan batu. Dan mereka menyampaikan kepada raja saat itu. Mereka melihat malaikat menggulingkan batu. Tandanya kalau kubur kosong berarti Yesus bangkit. Itu tradisi suci, bukan Alkitab, tradisi suci. Jadi kamu tidak usah framing kiri kanan. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Jika Isa itu tidak mati, apakah Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa itu? Kores, kau kena ban, Kores. Kau kena ban, Kores. Kores kena ban ya, pelanggaran. Ya udah, itu peringatan doang. Nanti kan apa kalau turun kan kita naik lagi ya. Silakan, silakan. Kita pelan-pelan dulu, Kores. Kan 1 jam 30 menit kita diskusi. Oh iya gitu loh. Santai, gue harus santai ya, gue harus santai ya. Ya lagi sakit soalnya, lagi sakit. RK lagi sakit. Silakan. Ya udah. Silakan. Jadi gue akan menjawab pertanyaan lu mengenai dapat dari siapa ya, dapat dari siapa itu Ibnu Ishaq gitu kan. Gimana caranya orang abad ke-8 dapat info dari abad pertama gitu. Nah, ini kan udah dijawab di sini nih kawanku, my bre yang kukasihi. Nah, mana tadi? Nah, di sini. Nah, di sini Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam gitu. Jadi dia dapat cerita dari orang yang beragama Nasrani. Nasraninya Nasrani apa? Nasrani itu nggak ada apa-apa. Karena cabang-cabang yang terjadi itu setelah nanti di Antioquia. Orang-orang Yahudi itu memanggil orang-orang Nasrani Nozrim, sampai ke Arab Nasrani. Nanti sekte-sektenya baru berkembang sekitar 30 tahunan kemudian. Itu sejarah singkatnya. Jadi Nasrani ya Nasrani aja gitu. Orang yang mengimani Nabi Isa gitu kan. Nah, terus berikutnya ini lu dengarkan sendiri deh gitu. Gua yang budek atau emang lu yang tidak tahu sejarah iman lu sendiri? Lu dengarkan sendiri deh. Nih. Seorang pasukan Romawi. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus. Tidak Flavius Josephus dia mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kali. Flavius Josephus. Jadi gue yang budek atau emang lu lagi takia Korintus? RK, kalau sama Kores tuh hati-hati ngeluarin data, hati-hati berbicara. Gue punya ingatan Ganesha gitu loh. Gue tuh merecord apa yang lu katakan tuh gue record, bre. Selamat datang di kebenaran, lu nggak bisa bohong gitu. Memang lu ngomongnya Flavius Josephus. Ini menandakan apa? Sekolah lu selama menjadi S2 itu sia-sia gitu loh. Dan orang-orang Kristen juga jadinya malu ngelihat lu. Aduh, RK Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi, nggak pernah masuk Kristen, nggak pernah dia itu. Dan dia menuliskan the book of the Antiquities of the Jew gitu loh, bre. Lu itu mau, oh Kores budek, Kores nggak ngedenger. Ini kan live di YouTube, bre. Live di YouTube ini ada suara lu keluar gitu kan. Masuk udah nggak bisa keluar lagi lu ngomong Flavius Josephus. Nah sekarang lu tinggal minta maaf. Oh iya salah Kores, maaf ya. Iya tadi saya salah ngomong. Pas saya baca lagi ternyata namanya bukan Flavius Josephus gitu ya. Minta maaf. Kalau udah kegep bohongnya minta maaf gitu. Jadi kita balik lagi RK, mana data Yesus lu bangkit kata sejarawan gitu loh. Mana datanya sejarawan gitu. Lu ngapain bawa Antiok apa Saint Antiok atau bapak-bapak gereja lu? Bapak-bapak gereja lu itu doktrin. Gua mau sejarawan seperti orang-orang Roma dan orang-orang Yahudi gitu loh. Ngapain lu bawa-bawa orang-orang internal Kristen? Kan gitu, ngapain? Lu bawa sejarawan di luar itu gitu. Kenapa? Karena kekristenan itu mendompleng orang Roma dan orang Yahudi dalam membuktikan kebenaran kitabnya. Sekarang gua kritisi pendomplengan itu gitu loh. Ini baru soal Yesus bangkit ya. Belum nanti soal zombie-zombie orang kudus bangkit gitu. Gua tanyain. Belum nanti ada meteor lagi. Ada bintang nongkrong di atas rumahnya Yesus. Itu gua tanyain juga nanti itu. Tapi sebelum ke situ aja lu keteteran di sini, bre. Di sini lu keteteran serius. Mana datanya gitu? Gua udah bawa siapa aja ini gua bawa ya. Gue bawa siapa nih? Banyak banget gue bawa. Ada Talus, Marabar, Pliny, Tacitus, Suetonius, Lucian, Celsus. 7 sejarawan gue bawa. Itu dari abad pertama, dari tahun 55 sampai ke tahun 175. Gak ada yang bilang Yesus bangkit, gak ada.
Kecuali bapak-bapak gereja lu iya. Kan gitu. Jadi mana sejarawan yang netral dari Roma dan Yahudi, abad pertama, abad kedua, yang mengatakan Yesus lu bangkit? Di mana mereka ini gitu loh? Katanya berdasarkan fakta sejarah, tapi kebangkitannya nggak ada yang merekam sejarawan. Wah, anjir, hancur ini. Jangan sampai iman lu gara-gara lu kelimpungan menjawab hancur malam ini. Jangan sampai kayak begitu, RK. Lihat lu, udah kurang darah muka lu loh. Transfusi dulu apa? BPJS aktif, BPJS. Bercanda bre. Maksudnya itu loh, ayo dong RK gitu. Lu tuh kayak apa? Jadinya di sini gue kayak debt collector, lu punya utang gitu loh. Lu nunggak udah 1 minggu, terus gue ngejar-ngejar lu kan nggak enak. Macam ditagih data, entar sok. Apa ini? Lu macam punya utang, bre. Gue tidak mau melihat lu seperti debitur pinjol, jangan. Lu harus bisa menjawab itu gitu, supaya kita bisa berkembang dialognya. Ayo RK, lu bisa. Buktikan sejarawan yang mengatakan Yesus itu bangkit. Lu harus bisa. Gitu loh. Edis bubuk, masa lu juga? Siapa lagi nanti yang maju lawan gua ini membuktikan Yesus bangkit? Siapa lagi? Ayo RK, semangat. Gue semangatin lu loh. Iba gua. Yuk lanjut. Kores. Oke, silakan pencet kores. Udah berapa menit itu? 1 jam berapa? Biar kita klimakskan. Ya, udah 1 jam lebih 2 menit, bre. Udah 1 jam lebih 2 menit. Belum, kan 30 menit. 1 jam 30 menit. Iya, silakan. Oke, kores. Ya, saya gentle nih. Tadi saya tipe. Saya gentle. Ya, saya tipe ya. Saya orangnya gentle. Jadi ada 2 sosok. Flavius Josephus dan Clavius Valerius. Ya. Jadi Flavius Josephus seorang sejarawan, Clavius Valerius itu seorang kepala pasukan. Dan filmnya berjudul namanya The Risen. Ya, itu catatan di luar dari Alkitab. Ya. Sekarang gini, Koros. Saya udah gentle mengakui itu. Saya tipe itu. Ya, saya tipe 2 nama. Jadi 2 nama berbeda itu. Ya, 2 nama berbeda. Ya. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Dari tadi kamu nggak jawab pertanyaan saya, Kores. Serius. Ya. Saya tanya, sejarawan mana yang mengatakan Isa itu tidak disalib? Sejarawan yang hidup di zaman Isa itu siapa? Yang mengatakan Isa tidak disalib? Gak ada. Kau bawa sejarah di abad ke-8. Makanya saya katakan, Alkitab itu juga termasuk sumber sejarah. Alkitab itu termasuk sumber sejarah, sebuah fakta sejarah. Kenapa saya mengatakan Alkitab termasuk fakta sejarah? Saya tidak mengatakan ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengatakan Yesus itu mati dan bangkit. Apakah itu hanya internal? Apakah itu hanya sebatas itu? Tidak. Apakah benar Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes itu yang menuliskan kitab itu? Yes. Siapa yang mengatakan? Irenaeus mengatakan Matius yang menuliskan kitab itu. Kemudian siapa lagi? Epiphanius mengatakan Matius lah yang menuliskan kitab itu. Ya, Santo Hieronymous, Santo Jerome mengatakan Matius yang menulis, dan para murid itu menuliskan Yesus itu mati. Jadi Alkitab itu sebuah fakta sejarah. Alkitab sebuah fakta sejarah. Kemudian ada satu pernyataan, ya, yang akan saya tunjukkan kepada kamu juga, Kores. Satu pernyataan. Pernyataan adalah di dalam 1 Korintus. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai saat ini. Ingat, saya garis bawahi 500 lebih orang. Dan mereka masih hidup sampai saat ini. Salah satunya siapa? Santo Ignatius dari Antioquia. Dia menyaksikan kebangkitan dari Yesus. Itu sumber di luar Alkitab. Santo Ignatius yang menggendong Yesus, yang menggendong dia pada saat kecil. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ini 3 pertanyaan saya nih. Sejarawan mana yang mengatakan Isa tidak mati? Kau bawa sejarawan di abad ke-8. Itu pun bukan sejarawan. Siapa sejarawan di abad ke-8?
Saya tanya di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak mati melainkan diangkat. Pertanyaan kedua saya, siapa yang melihat Isa itu diselamatkan? Makanya saya katakan, gereja Katolik itu punya suksesi yang jelas. Dari atas turun ke bawah. Pengajaran dari para rasul disampaikan secara lisan. Makanya kami kalau tidak ada Alkitab, ada tradisi yang namanya tradisi suci. Ya. Jadi kami punya tradisi suci, sumber di luar dari Alkitab. Sejarawan di abad yang hidup di sejaman dengan Isa-mu itu siapa? Yang mengatakan Isa itu tidak disalib. Lalu siapa yang menyaksikan Isa itu terangkat, diselamatkan siapa? Kagak ada. Ada atau kagak ada? Dijawab dong. Ya. Kemudian, kamu tanya, saya tanya, adakah sumber lain? Kau bawa Ibnu Ishaq. Itu abad ke-8. Makanya 3 pertanyaan saya ini tidak sanggup dijawab. Kalau kamu tanya, dari mana kamu tahu Yesus itu mati dan bangkit? Suksesi apostolik, sejarah dalam kekristenan, bapak-bapak gereja yang menyaksikan langsung lebih dari 500 orang dan masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antioquia. Ya. Bagaimana kita bahas kebangkitan? Bahkan pengawal-pengawal menurut tradisi Ritus Timur maupun Ritus Barat, pengawal-pengawal Romawi itu menyaksikan kematian dari malaikat itu menggulingkan kubur. Bagaimana mungkin? Berarti kubur kosong. Dia bangkit. Itu disegel dalam tradisi Yahudi, kubur itu. Jawab dong pertanyaan saya, Kores. Jangan kamu hanya mau bertanya iman saya. Kamu jawab iman kamu, jangan bengong, Kores. Sudah selesai waktu saya, tak ada lagi. Jawab. Oh, udah selesai. Iya, soalnya gue bengong ini nungguin jawabannya. Ini loh sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit. Gitu, gue nunggu itu loh. Masih belum keluar loh. Aduh. Silakan. Gimana ya? Saya main dulu tradisi suci, santai. Tradisi suci itu. Karena saya Katolik, saya tradisi suci. Silakan. Waduh, itu internal Kristen dong. Gimana mau netral? Tradisi suci dari mana? Tradisi suci Katolik punya kan? Sekarang Clavius Valerius itu Kristen atau bukan? Dia masuk Kristen nggak? Masuk Kristen pada akhirnya. Sebelumnya dia Kristen nggak? Ya di mana sih? Ya coba. Kristen nggak? Enggak. Gue nggak tahu itu. Gue nggak tahu. Itu Kristen atau enggak? Gue nggak tahu itu awalnya gimana. Nggak tahu gue. Clavius Valerius bukan Kristen. Ya semua bapak-bapak gereja juga dulunya belum bukan Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Bukunya ditulis pas dia belum Kristen. Sebelumnya dia bukan Kristen. Oke, dia menulis buku itu setelah dia Kristen atau sebelum dia Kristen? Itu catatan menurut tradisi dari Ritus Timur dan Ritus Baru. Artinya orang Kristen yang mencatat. Gereja. Nah, dokumen gereja internal itu. Internal itu, Bre. Tapi sebelumnya Clavius itu internal bukan? Nah, Clavius menulisnya itu sebelum dia masuk Kristen atau sesudah? Atau sesudah? Sesudah, karena itu kesaksian. Iya, itu jatuhnya internal dong, Mai Bre. Datanya harus netral. Itu kesaksian hidup. Makanya saya tanya kamu, ketika kamu ya ada kalau misalnya kesaksian, saya tanya, ketika kamu mengatakan Isa tidak disalibkan, kamu membawa data abad ke-8. Sekarang data dia. Ya udah sini gue bawa data abad, gue udah bawa data abad kedua deh ya supaya sama kayak Matius Lukas. Menyaksikan Isa tidak disalib itu lalu diangkat, itu siapa yang lihat? Iya ini gue tampilin. Itu di okein dulu, tampilin. Ini gue tampilin. Silakan jawab. Iya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, kawan-kawan. Receive. Nah, kita buka receive. Cut. Kalau lu maksa banget ya untuk lu kabur dari apa yang gua tanyakan, ya udahlah ya supaya manjang aja waktunya ini supaya manjang gitu. Karena sebenarnya RK udah kalah dari semenjak dulu kalah, Ikhwan. Tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu bangkit, sejarawan. Ini datanya ya. Ini dari Tunggu. Ini gue translate Indonesia dulu. Udah.
Nah, ini dari Basilida. Ini Basilida ya. Ini dari Basilida. Nih, Basilida. Ah, ini Basilida. Ini newtadvent.org ya. Anjir. Anjir. Lihat nih, ini Basilida. Kalau bahasa Inggrisnya Basilides, kenal lu di sini. Nih. Akan tetapi bukan Kristus yang menderita, melainkan Simon dari Kirene yang terpaksa memikul salib untuknya dan secara keliru disalibkan menggantikan Kristus. Dar, selamat datang di kebenaran, my bro. Simon telah menerima rupa Yesus. Yesus mengambil rupa Simon dan dengan demikian berdiri di samping dan menertawakan mereka. Weh, abad kedua melebihi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mantap banget, my bre. Jadi itu kalau lu maksa banget ya, kalau lu maksa banget di abad pertama, abad kedua, itulah Basilides. Basilides itu yang paling beautiful, bre, ya. Kenapa? Karena ini Basilides, dia bukan Kristen, dia agnostik dan dia juga netral jatuhnya, ya. Itu baru jawaban kayak gitu loh. Lu bawa sumber-sumber Kristen lu gitu kan. Gua bawa sejarawan Roma. Gua bawa sejarawan dari Aram. Gua bawa Serapion. Gua bawa Basilides nih ya. Langsung anjing, terpatah-patah anjir. Iya enggak? Basilides tuh ngomong tuh. Basilides ngomong anjir. Sekarang lu kalau misalnya mau Basilides itu bukan Kristen ya. Iya, jadinya netral kan dia. Iya enggak? Jadinya netral dia. Sekarang kalau misalnya lu bawa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Santo Ignatius, ini siapa anjir? Ini nggak netral dong. Gimana lu mau menang lawan Kores kalau lu bawa dialog intern? Ingat kata Elia Miron. Fakta sejarah tidak bisa dibantahkan oleh asumsi teologis. Bukan Kristus yang menderita, melainkan Simon dari Kirene. Kayak gua dong, RK. Jawab tuh langsung jawab gitu loh. Bisa gak sih? Kalau dijawab tuh langsung jawab gitu. Sekarang siapa sumber lu yang mengatakan Yesus bangkit? Lu bawa-bawa di sini apa? 1 Korintus 15 berapa? 24. Yang katanya 500 orang melihat. Ini sumber Romanya mana? Sumber orang-orang Yahudinya mana yang mengkonfirmasi kejadian ini gitu? Kalau lu berani mengklaim fakta sejarah, artinya ada orang Roma dan orang Yahudi yang membackup cerita ini. Kalau nggak ada ya berarti lu imani saja. Tradisi suci sekedar tradisi. Lu harus punya data dari Roma dan Yahudinya karena mereka berdua ini hidup berbarengan dengan Kristen. Jadi harus ada datanya, RK. RK lihat sini, RK. RK, oi, lihat sini. Lihat sini loh. Datanya ya. Datanya orang Roma atau orang Yahudi ya. Kayak gua kalau bawa data yang mengatakan Yesus bangkit. Datanya harus ada loh. Dan kayak gue juga, kalau ngejawab langsung skak gitu loh. Dijawab skak gitu. Lu udah 1 jam anjir, masih aja belum nemu orang Roma, orang Yahudi, sejarawan abad pertama kedua yang mengatakan Yesus bangkit. Aduh. Flavius Josephus ini. Nusuk-nusuk Flavius Josephus. Enggak ya. Kirain nusuk-nusuk Flavius Josephus. Ternyata siapa tadi? Clarissa, ya Clarissa. Flavius, Clarissa. Oh, Flavius ya, Flavius. Salah. Oke, sip. Silakan, Bre. Oke, silakan. Pencet Kores, jangan bengong, pencet. Belum kah? Udah pencet belum? Coba batalin dulu. Batalin dulu di situ. Batalin dulu. Kan nggak fokus kan? Nggak fokus Kamu nih, RK udah. Batalin dulu di situ. Batalin punya kamu. Gua udah batalkan match itu. Udah. Akhirnya Kores tidak tertahan lagi, teman-teman. Ternyata dia bawa data sampah. Basilides itu bukan sejarawan, Kores. Basilides itu bukan sejarawan, Kores. Itu ajaran gnostik yang hanya mengutamakan keilahian dari Yesus tanpa melihat kemanusiaan dari Yesus.
Data sampah seperti itu jangan kau bawa di hadapan kami. Karena itu apa? Sekarang gini, ini pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi bukan penistaan. Apakah Anissa 157 ini sepaham dengan ajaran Basilides? Apakah Anissa 157? Ini pertanyaan. Jadi tidak ada unsur penistaan. Jangan nangis, Kores. Apakah Anissa 157 sepakat dengan ajaran Basilides yang data yang kau bawa? Karena Anissa dalam Al-Quran itu, apakah itu solo dalil yang mengatakan Isa itu tidak mati? Sehingga harus kau ambil data dari Basilides. Data dari ajaran Gnostik. Makanya saya bilang dari tadi Kores ini falasi semua dengan saya diskusi. Ini apa namanya apa? Ini menguap angin kayak gini nih. Ampas kopi kuah kosong. Masa data sampah Basilides, data Gnostik dia bawa ke saya. Satu hal, Kores. Basilides itu sejarawan. Aku itu. Apakah dari Ibnu siapa yang kau bawakan data abad ke-8? Dia mengambil dari data Basilides. Apakah Sirah Nabawiyah yang kau bawakan tadi di awal dia mengambil dari data Basilides? Apakah? Ini pertanyaan. Bukan pernyataan, jadi tidak ada unsur penistaan. Apakah Anissa 157 sepakat dengan data Gnostik? Kau masuk jebakan Batman saya. Kau masuk jebakan Batman saya. Ya. Dari tadi kau masuk jebakan Batman saya. Jadi saya sudah katakan, Kores, ya. Katolik itu punya suksesi yang jelas. Ya. Jadi bahkan dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati, Isa itu mati. Sekarang Isa yang mana yang tidak mati? Sekarang pertanyaan saya, adakah Simon dari Kirene, nama dari Simon dari Kirene itu ada di dalam kitabnya kamu? Apakah Simon dari Kirene, nama Simon dari Kirene itu ada di dalam Sirah Nabawiyahnya kamu? Coba tunjukkan data Simon dari Kirene itu ada dalam Sirah Nabawiyah yang kau bawa dalam Ibnu Ishak itu. Kalau tidak ada, falasi lagi data yang kau bawakan. Saya sudah jelaskan. Lebih dari 500 orang menyaksikan. Salah satunya mereka masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antioquia. Sehingga ada dalam iman rasuli kami. Aku percaya dia yang mati dan bangkit. Itu suksesi apostolik kami. Yang hidup. Ya. Bahkan ketika kau mengatakan Yesus mati, ketika kau mengatakan Isa itu tidak mati, kau tidak bisa membuktikan sumber data lain, lalu kau ambilkan sumber dari data Gnostik. Sangat disayangkan. Apakah Al-Quranmu yang sempurna itu harus didukung dengan data Gnostik? Apakah Al-Quran kamu yang suci itu harus didukung dengan data Gnostik? Gimana tuh? Gimana tuh? Masakah Al-Quran? Apakah Al-Quran harus didukung dengan data Gnostik yang Kores bawa? Sehingga membenarkan Anissa 157? Kau masuk jebakan saya, Kores, dari tadi. Jawab pertanyaan saya. Apakah Anissa 157 mendukung sepakat dengan ajaran Gnostik? Kelojotan kau. Saya sudah bilang kelojotan. Tidak ada. Terus Basilides itu siapa? Sejarawan. Aku kelojotan. Tidak. Aku kelojotan. Jangan marah, Kores, ya. Ini hanya diskusi, Kores, ya. Jangan habis dulu. Enggak, gue terhibur. Tapi mantap RK lu nggak emosian, bagus. Gue suka itu. Aman gua. Aman. Tensi tapi tensi nggak turun ya. Mukanya habis putih ini, soalnya. Gue tensi lo habis ini. Oh. Bisa tidur Kores habis ini ya, merenungkan semua Kores ya. Mantap, dia punya
cek tensi darah, Ikhwan. Ini kayaknya memang rawat berjalan dia. Ya, karena gua kan sering Oke. daerah kampung-kampung untuk dengan orang-orang itu. Oh, mantap ya. Mulia juga. Tinggal belajar lagi yang banyak. Kamu nggak bisa dipencet ini match gua. Kenapa? 1 jam berapa itu? 1 jam 25. Ini gua ngomong 1 jam 30 ini. Oke, silakan. Nanti kita close habis itu. Silakan. Oke, siap. Mantap. Sudah pencet belum? Enggak, gua nggak ada mencet. Nggak bisa gua pencet ini. Sama di Lu sini yang pencet nggak bisa mencet nih. Nggak bisa mencet. di Oh, sini. gitu. Coba. Gimana nih? Di sini nggak bisa pencet juga. Kamu kena ban itu, Kores. Kalau kena ban gua turun dong. Iya, kamu kena ban di sini peringatan. Kores kena ban. Oh, kenapa ya ketawa gua ini ngeselin ya? Nggak tahu. TikTok nggak suka dengan kau. Gitu. TikTok ada salah apa? Gua cuma bawa data. Tunggu. Nggak bisa muncul. Coba kau keluar turun dulu. Kau turun dulu, habis itu kita tinggal akhir kau. Oh iya, siap. Berarti ini gua masuk closing ini. Ya, nanti masuk. Silakan. Nanti saya juga masuk nanti. Masuk punya saya. Oke deh. Ya, silakan. Aduh. Salah lawan. Ya, ini kita masuk lagi. Ah, sip. Ada nih match-nya baru bisa lagi dipencet. Mantap. Silakan. Oke. Pencet ya. Nah, Ya, terima. pencet. Sip. Silakan. Alhamdulillah. Anjir, Basilides dibilang data sampah, Ikhwan. Ketika ditanya, gua menjawab, jawaban gua dibilang sampah dong, kayak gitu dong. Itu kan gak gentleman namanya. Tadi kan lu nanya, mana data abad pertama yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Ya gua kasih lah. Gua kasih malah data gua dibilang sampah. Ini kan kekanak-kanakan RK. Ketika dikasih tuh harusnya, oh ternyata ada ya. Harusnya kan gitu loh. Kan ada itu udah Basilides gitu, menjelaskan tentang keimanannya dia gitu, yang gnostik kan gitu. Udahlah, terima kenyataan, ada yang mengimani gitu Yesusnya diserupakan dengan Simon Kirene. Terus pertanyaannya gitu kan, apakah Anisa 157 sepakat dengan Basilides? Ya sepakat. Apa? Tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Selamat datang di kebenaran gitu ya. Terus kemudian ini yang gue bahas sekarang nih. Ini kawan-kawan ya. Tadi gue udah kasih lihat kalian nekromansi. Karena ini closing statement ya. Kak, ini closing statement bukan? Iya, closing statement. Oke. Jadi kawan-kawan ini closing statement ya. Perhatikan di sini. Ini nekromansi. Gue bahas babar-babaran di sini ya. Perhatikan. Ketika gue bahas nekromansi, dan itu ada maksudnya nih ya, dan ini menyangkut juga ke RK, lu selamat datang di kebenaran di awal. Perhatikan di sini, nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi. Jadi satu data dari gua, Yesus lu tidak ada satupun sejarawan Roma yang menyatakan bangkit. Tapi kalau lu berpikir dan pinter, Yahudi itu mengimani Yesus dibangkitkan RK. Di mana dia datanya? Di Gitin 57A nomor 3. Nah, di sini. Sini RK, ke sini RK. Lihat di sini RK. Onkelos lalu kemudian pergi dan membangkitkan Yesus dan Nazarin. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Onkelos, bukan Allah Bapa, Yahweh, YHWH atau apapun namanya. Dari kuburan melalui apa? Praktek sihir. Selamat datang di kebenaran. Ini datanya kawan-kawan. Kalau kalian mau mengcounter Nabi Muhammad SAW kena sihir. Jadi Yesus oleh Yahudi dibangkitkan dengan cara sihir. Menyedihkan gak tuh? Menyedihkan. Anjir, buset, Kores mantep banget ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Gak cuma lu doang RK yang gua tembak, seluruh penghujat Islam gua tembak di sini. Ternyata yang mereka tuhankan RK dibangkitkan dengan cara sihir oleh Onkelos. Gitin 57A nomor 3. Disimpan kawan-kawan. Disimpan. Data Kores ini gua simpen di closing statement ya. Jadi satu-satunya opsi sejarawan supaya lu bisa beriman Yesus itu dibangkitkan
Lu pergi ke Yahudi, Giting 57a nomor 3. Di sana Yesus lu, bre, dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Para penghujat Islam, RK, gue curhat ke lu sedikit, bilang nabi kami kena sihir. Wah, ini bukan nabi, ini nabi palsu karena kena sihir. Sedangkan Tuhan lu sendiri untuk bangkit pakai sihir. Apa bisa kami bilang Tuhan palsu? Anjing, pedih nggak tuh ke batin ya? Pedih ya ke batin ya, my bre? Iya, bukan ke lu, RK. Lu anak baik, lu anak baik. Gue ke penghujat-penghujat Islam di bawah. Selamat datang di kebenaran, my bre. Tuhan lu dibangkitin pakai sihir. Giting 57a nomor 3, datanya digital dan gratis. Anjir, lagi-lagi Kores menelurkan cara counter para penghujat Islam terhadap Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahit kenyataan itu, bre. Thank you waktunya, RK ya. Lo emang luar biasa, dan gue lihat memang lo lagi tidak fit, lo sedang sakit, dan gue rasa juga apa ya, ilmu lo untuk sejarah Kristen, Yahudi dan Islam jauh dari gue, bre. Nanti gue harap ketika kita bertemu lagi lo banyak belajar, sehingga lo bisa mengeluarkan data-data yang apa ya, yang korespondensinya itu luas, general, bisa diterima semua orang, netralitasnya ada gitu loh. Karena kalau kayak gini lo bubuk, bre. Kayak gini lo bubuk, serius. Apa yang bisa lu bantah dari gua? Bahkan pertanyaan gua yang bantu lu jawab. Sedangkan semua pertanyaan lu gua jawab dengan mudah. Oh, itu jawabannya ini. Oh, itu jawabannya ini. Gitu. Kenapa bisa begitu coba? Kenapa bisa begitu? Karena gua tidak menuhankan roh, RK. Gua menuhankan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Allahu Akbar. Dan gue berpanutan kepada Nabi kami dalam memerangi para kafir harbe, dan kami berbuat baik kepada kafir-kafir yang baik. Gitu, my friend. Thank you waktunya. Mantap, RK. Takbir dulu gue boleh ya? Silakan. Oh, mantap. Takbir, my friend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Silakan waktunya. Silakan waktunya. Silakan. Mantap. Ini nih. Matchnya gue play buat lo. Tuh, silakan. Di kebenaran. Kawan-kawan. Harus itu kan gitu. Karena apa ini namanya? Karena ini closing statement. Jadi kagak gue puter lah. Ngapain? Tutup dulu, Kores. Oh iya. Ya, jadi gini ya, Kores bilang, "Dor, selamat datang di kebenaran." Dor. Data yang Kores bawa dengan simbol ini. Lihat ini simbol apa nih? Ular, bulan, matahari, bintang. Ini simbol genostik, bulan, bintang, ular. Dor. Ini simbol dari Basilides. Dor. Data yang kayak gini yang Kores bawa dengan simbol yang kayak gini. Dor. Selamat datang di kebenaran, Kores. Jadi kebenaran yang Kores bawa ini adalah simbol ular. Kebenaran apa yang itu, Kores? Kemudian, ya, Kores, saya menunjukkan dari data dari sumber di luar kekristenan, dari tradisi suci, semua saya jelaskan. Bahkan Clavius Valerius, ya. Bahkan kamu logika falasi semua dari awal. Ya. Alkitab itu sumber sejarah. Ya. Clavius Valerius, sebuah sumber juga, fakta. Ya. Santo Ignatius tidak tercatat. Ya, secara tapi dari tradisi gereja. Ya, dia anak yang digendong. Itu sejarah. Ya. Kemudian Talmud Babilonia mengatakan apa? Yesus mati. Tapi kalau berbicara tentang kebangkitan, lebih dari 500 orang menyaksikan. Dan para sejarawan Yahudi satu yang mengatakan Yesus bangkit, itu siapa? Flavius Josephus. Ya, mengatakan Yesus bangkit. Ya, itu jelas. Jadi Kores ini tiba-tiba mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Data dari mana yang kau bawa, Kores? Maka saya bilang selesai. Kau bawa data abad ke-8. Nggak ngaruh. Data abad ke-8 sumbernya dari mana?
Data abad ke-8 yang dia bawa tadi, sumbernya dari mana katanya? Dari Basilides, yang simbol ular tadi. Data yang simbol ular. Makanya saya tanya, apakah Anissa? Tidak dijawab juga. Apakah Anissa 157 mendukung ajaran gnostik yang simbol ular tadi? Tidak dijawab. Malu menjawab itu. Ya, dia malu menjawab. Ya. Dan satu hal Kores ya, ketika kamu membawa dari Gitin, itu tuduhan orang Yahudi kepada orang Kristen. Ya, jika Yesus itu penganut ilmu sihir, apakah kalau Yesus itu penganut ilmu sihir, kenapa dia mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia? Dia tidak mengajarkan tentang penggal kepala leher orang. Enggak. Yesus gak ngajarin kayak gitu. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Kalau ilmu sihir, setan itu tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Setan itu tidak mungkin mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada. Ya. Jadi itu tuduhan, dalam Gitin itu tuduhan dari orang Yahudi kepada orang Kristen. Tapi dibuktikan dengan pengajaran. Dari buahnya lah kamu melihatnya. Ya. Jadi falasi semua. Dia mengatakan Yesus mati. Tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Falasi semua. Jadi ya saya harap Kores sudah jadi bubuk di sini. Saya tanya data sejarawan mana, malah dibawa data Basilides. Sejarawan mana, malah bawa data yang simbol ular. Jangan nangis Kores. Jangan nangis Kores. Ya. Jadi ketika imanmu mengatakan Yesus tidak mati, Isa tidak mati, tapi tidak bisa membuktikan dengan sumber lain, maka itu adalah apa? Subjektif. Sangat-sangat subjektif itu. Ya. Kores, belajar lagi yang banyak Kores. Nanti kalau ketemu saya sekali lagi, ya, saya harap ada kemajuan. Belajar sama Gurunda Zuma, tanya sama Gurunda tadi RK ngomong kayak gini. Gitu ya Kores ya. Terima kasih banyak. Maaf kalau salah-salah kata. Terima kasih. Ya. Oke. Oke Kores. Sampai jumpa lagi Kores ya. Terima kasih Kores ya. Gak ada mute-mu. Kamu jangan gugup. Pencet suaramu. Oh iya sorry bre. Maaf ya. Kamu jangan gugup Kores. Enggak gugup gua di sini terharu. Gua terharu di sini. Oke. Thank you Kores. Ya semoga hidayah sampai kepadamu.